ini. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Kurang maju. Nggak bisa merosot itu. Bergerak dia. Gak enak, gak nyaman. Ini. Dah. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Ya, salam. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita hari ini Minggu 16 Juni 2024 ibadah pertama. Saya ucapkan selamat berbakti, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita. Kita datang kepada Tuhan untuk berbakti dengan segenap hati, dengan menyerahkan segala pergumulan kita, kebutuhan kita bawa pada Tuhan. Dia akan memulihkan, menjawab, dan memberkati kita. Kita bagi berdiri. Nyatakan kemuliaan. Tanda telah Nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang Melawat umatnya. Amin. Ladang telah menguning, Siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan. Ini doaku. Dari awal kembali. tanda-tanda Telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Amin. ladang Telah menguning, siap untuk dituai. banyak Jiwa menanti uluran
rantangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan. Ini dong generasi ini, generasi ini lawatlah ya Tuhan. Ini doa generasi ini lembut. Generasi ini lawatlah ya Tuhan. Ini doaku. Bisa nanti Pak Lewi doa. Sama-sama kita menghadap, mengedukan isi hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah yang kudus. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Dari nyanyian pujian kami ini Tuhan, dibangkitkan jiwa kami, karena semua firman-Mu mengatakan Tuhan bahwa kamilah pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Terima kasihlah. Seberapa kami Tuhan, seberapa yang bisa kami perbuat Tuhan untuk mengutarakan kasih-Mu kepada sesama sama kami, kepada teman-teman kami manusia yang ada, baik siapapun di Tuhan. Kami utarakan di Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang kasih, yang mau menebus dosa manusia. Terima kasihlah Tuhan Yesus, berkat-Mu bagi kami. Terima kasih. Pada saat itu kami sudah berkumpul semua umat-Mu yang mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur. Karena seminggu penuh Tuhan, udah kami lalui Tuhan. Apapun rintangan yang kami hadapkan Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau memenangkan kami. Engkau memberikan kehidupan, nafas hidup bagaimana. Karena hidup kami masih Engkau pandang masih perlu Tuhan. Khususnya hamba-Mu gembala kecil Tuhan. Engkau memberi kesehatan. Terima kasihlah Pak. Memang benar Pak masih membutuhkan. Itulah Pak. Terus kesehatannya Tuhan, dalam kesehatan jasmani Engkau berikan kekuatan bagi gembala kecil. Terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih. Ibadah kami ini Tuhan, dari permulaan sampai akhir, kami percaya bahwa Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati kami semua. Khususnya Tuhan, hamba-Mu siapapun Tuhan yang Kau sediakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, urapi pakai dia Tuhan. Biar benar-benar firman itu Tuhan yang membawa hidup kami sesuai dengan pujian kami. Boleh kami bersaksi Tuhan untuk memberitakan kasih kemurahan-Mu, kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, kepada manusia Tuhan. Bagi siapa yang mau yang Kau pakai, bagi siapa yang mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Kami umat-Mu di sini, kami terima Engkau, kami sangat bersyukur Bapa mempunyai Allah seperti Engkau, karena Tuhan sudah mengampuni. Engkau menjadikan kami manusia yang benar di hadapan-Mu karena kemurahan-Mu dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih Allah yang kudus, terima kasih Engkau berkati kami semua. Baik yang tertua sampai yang termuda Bapak, Tuhan memberkati kami. Kami pulang nanti dari tempat ini, kami bawa berkat kami Bapak. Kami bagikan ini kepada anak kami, kepada cucu kami. Lewat daripada tingkah laku kami ceritakan semua, kami lakukan ini kepada anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami, biar Tuhan yang memimpin kami, menerima doa kami. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin.
Ya, kita ganti nyanyian kita. Bersandarlah pada Tuhan. Yesus hidupkan dan tolong sungguh. Nanti diberi kesempatan kepada saudari Nanak ya, ada kesaksian, silakan. Dan kesaksian. Shalom saudara-saudara. Terima kasih puji Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan. Sebenarnya banyak sekali kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Sampai bingung saya mau yang mana yang harus duluan saya saksikan. Terlebih pertama-tama waktu pertama almarhum pergi, meninggalkan kita semua, saya sangat terpukul. Dan juga anak saya Daniel. Di saat itu setahun full, dia tidak percaya sama Tuhan. Dia tertawa apabila melihat aku berdoa. Dia berkata, "Mama ngapain berdoa? Kayak orang gila. Mana ada Tuhan itu? Selama ini kita berdoa siang malam. Tapi kenapa Tuhan tidak memberi kesembuhan buat Bapak? Malah dia pergi menjemput Bapak." Di saat itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tetap berdoa. Setahun dia seperti itu. Dia mentertawakan saya. Gitu juga kita ziarah ke kuburan, dia tertawa. Dia memang ikut memang. Sempat dia gak mau ikut, tapi dia tertawa. Karena melihat adik-adiknya nangis. Ngapain kalian nangis-nangis? Nangisin yang sudah meninggal. Emang dia bakal hidup? Kayak orang gila kalian, dia bilang.
Di saat itu aku sadar, iya memang iya kayak kita kayak orang gak beriman. Kita nangis, emang kita bisa membangkitkan bapaknya? Tidak. Tapi tetap kita nangis hanya untuk melepaskan rasa rindu di dada. Begitu juga di sekolah sampai kena tegur saya sama guru-gurunya. Mama Daniel gimana ini? Daniel kalau kan sekolah Kristen ya, kan kita berdoa dulu kalau mau belajar. Dia nggak berdoa. Dia malah ngomong gitu juga. Ngapain kalian berdoa? Memang Tuhan itu ada. Sampai saya kena tegur. Saya bilang maaf Pak, Bu. Dia mungkin terpukul. Dan mungkin dia juga ngelihat saya di saat itu memang down. Tapi aku harus bangkit. Aku harus bangkit. Sampai dia tinggal kelas. Tapi puji Tuhan. Anakku bangkit sekarang. Tahun ini dia lulus. Walaupun memang dia tidak peringkat atau tidak juara, tapi aku bangga samamu Daniel. Terima kasih sayang. Kau lulus dari SMK perhotelan. Kau buktikan kau anak baik, anak Tuhan. Kau pasti dipakai Tuhan, benar sayang. Kau benar-benar alat. Buktinya mama terpacu karena kau juga sayang. Kau dipakai sama Tuhan untuk membangkitkan iman mama lebih percaya lagi sama Tuhan. Begitu juga Christian, hari ini kau ulang tahun yang ke-16. Terima kasih Tuhan. Kau diberikan kesempatan untuk menikmati hidup bersama kita semua. Tuhan memang sungguh baik. Bapaknya umur 37 tahun. Jemput Tuhan. Saya sampai sekarang 46 tahun masih bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali terima kasihnya. Begitu juga Mama. Panjang umur Mama. Kau diberikan lanjut umur. Begitu juga dengan edaku, itoku. Mereka ditempatkan di sisiku untuk mendampingi aku. Begitu juga tulang dan tulang. Walaupun Nantulang sakit-sakitan aku tahu, tapi Tuhan memakai engkau Nantulang untuk memberikan semangat buat kami juga yang sehat-sehat ini. Tulang juga panjang umur Tulang, sehat selalu. Bapak Gembala, dari sejak kecil aku suka sekolah minggu sampai sekarang Bapak mendampingi saya, membimbing saya. Bahkan memberi bantuan sembako buat kami. Terima kasih Bapak. Banyak sekali masalah. Status saya yang sebagai janda yang harus saya dengar atau yang harus saya hadapi. Pandangan-pandangan miring atau perkataan-perkataan yang tidak sedap yang harus aku terima. Tapi Tuhan mengingatkan saya, tidak. Bahkan saya waktu itu sampai sempat berkata terus, tahun-tahun kemarin itu bilang gini, ngejerit saya sama Tuhan, Tuhan, terus terang saya doa gini, berikan aku kekayaan, berikan aku kekuatan, biar aku bisa menunjukkan kepada dunia, kalau aku tidak seperti yang mereka katakan. Tapi Tuhan berkata kepada saya, aku tidak akan memberi kekayaan kepadamu. Apa kau pernah mengemis di pinggir jalan? Apa kau pernah kesusahan? Apa kau pernah menyusahkan orang di sekelilingmu? Tidak kan, kata Tuhan kepada saya. Dan memang iya, 9 tahun aku ditinggal suami. Aku diberkati Tuhan bersama 4 anak. Bukan 1, 2, atau 3, tapi 4. Aku berpuji Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kau memang membimbing kami.
Engkau memang bersama kami selalu. Oleh karena itu, semoga kesaksian saya ini semakin menguatkan iman kita semua untuk jemaat di sini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, demikian kesaksian yang kita dengarkan, kiranya membangun kita semua lebih dekat pada Tuhan. Mari kita sudah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan, kita pakai berdiri. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Menyekur buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu. di altar-Mu, menyembah, Di altar. di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita berdoa. Makasih Bapa, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terimalah penyerahan kami, hidup yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah hidup ini hanya Tuhan yang memiliki, berkuasa, sehingga kami mengalami kuasa jamahan Tuhan, bahkan memulihkan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan baru, terang Injil menerangi sampai ke lurung hati kami, sehingga pulang kami nanti hati kami terang, masa depan kami terang, pekerjaan kami pun diterangi oleh Tuhan, sehingga kami mengalami sukacita surgawi.
Berfirmanlah Tuhan, biarlah darah Yesus menguduskan kami, dan kuasa firman dan roh-Mu memegang hidup kami, sehingga hidup kami dalam tangan Tuhan. Itulah dalam firman dan Roh Kudus. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka kitab kita dari kitab Nabi Joel. Ya, kitab Nabi Joel temanya adalah Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Ya, Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Ya. Kitab Nabi Joel pasal 23 sampai 27. Ya, perhatikan. Yoel 1 ayatnya yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengerikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sampai situ saja ya. Ya, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan mengenai ini sebenarnya pemulihan ya, pemulihan umat Tuhan, gereja Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan hujan. Ya, hujan, ini hujan itu ada dua. Namanya pertama hujan awal. Hujan awal lalu disusul dengan hujan akhir. Ya, sorry, tidak bisa dipakai. Ya. 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 Ya, jadi hujan awal itu adalah untuk menumbuhkan supaya tumbuh. Jadi setiap tanaman biasanya kalau dia sudah dipacu ladangnya lalu ditanami, maka dibutuhkan hujan supaya tumbuh. Kalau tidak nanti tanaman itu tidak akan tumbuh, tapi dengan adanya hujan awal itu akan membuat tanaman itu tumbuh subur. Setelah itu nanti dia bertumbuh, berbunga, berbuah. Ya, setelah dia berbuah, kalau tidak ada hujan akhir atau hujan yang membuat dia matang, maka dipastikan nanti tanaman padi atau gandum itu bisa menjadi busuk. Ya, jadi dibutuhkan namanya hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu untuk menumbuhkan, hujan akhir itu untuk mematangkan. Ya, hujan awal itulah gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu 2000 tahun lalu itu dikenal dengan angka 50. Angka 50 kalau dalam kemah suci ini. Angka 50. 50 panjangnya. Baru angka 50 itu halaman panjang. Kemudian angka 100. Nah, ini 100 hasta ini.
50. Nah, ini angka 100. Itulah kemah suci ya, atau halaman dari kemah suci, yaitu 50 dikali 100. Jadi 50 kali 100 jadi berapa ya? 5.000 hasta. Ya, 5.000 itu lebar halaman. Ya, atau luas halaman, panjang kali lebar, 5.000 hasta. Jadi kita ini pada zaman akhir itulah sekarang angka 100. Ya, 50 pada hari Pentakosta, hari yang ke-50. Ya, pada hari yang ke-50 turunlah Roh Kudus seperti lidah api atau seperti tiupan angin keras. Boleh? Kisah Rasul pasal yang kedua 1. Perhatikan. Kisah Rasul pasal yang kedua 1. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta. Ya, ketika tiba hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta itu hari yang ke-50. Ya, angka 50. Terus semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem. Terus perhatikan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi semua tanpa terkecuali ya, penuh dengan Roh Kudus, baik perempuan, baik laki-laki. Terus perhatikan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, dari seluruh kolong langit merayakan pesta Pentakosta hari yang ke-50. Terus ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, ini rasul-rasul ini berkumpul dengan para murid 120 orang banyaknya. Terus perhatikan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Midian, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Ya, ini orang-orang perantauan, orang Yahudi kembali dari perantauan merayakan Pentakosta. Terus perhatikan. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, jadi orang-orang perantauan yang kembali ke Yerusalem merayakan Pentakosta ini, mereka heran bahwa 120 murid ini berkata-kata dalam bahasa mereka di perantauan. Terus perhatikan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, apakah artinya ini? Jadi ini pertanyaan mereka. Terus perhatikan. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, orang berkata mungkin mereka itu mabuk. Jadi memang kepenuhan Roh Kudus itu seperti mabuk. Ya,
Terkadang mulutnya berbusa, iya kan? Mulutnya berbusa, keluar apa namanya itu. Terkadang ada yang muntah, ya, ada yang muntah, ada yang apa namanya itu, ya seperti tergeletak begitu, ya. Tapi sebenarnya mereka itu sedang penuh dengan Roh Kudus, ya. Itulah namanya Pentakosta, ya. Hujan awal. Tapi sekarang kita hidup pada hujan akhir. Jadi semua nanti kita akan penuh Roh Kudus. Amin. Semua akan penuh Roh Kudus. Yang belum penuh harus penuh. Bagaimana mendapatkannya supaya penuh Roh Kudus? Harus ada rasa haus. Harus ada rasa haus. Jadi seperti tanah. Nah, kalau tanah itu tidak disirami air, tidak ada hujan, maka tanah itu retak-retak. Ya, retak-retak. Jadi dia membuka mulut. Ya, membuka mulut menantikan datangnya hujan. Ya begitu juga kita, ya. Jadi harus ada rasa haus. Ya, ada rasa rindu kepada Roh Kudus. Jadi tadi saya katakan kita ini hidup pada hujan apa? Hujan akhir. Hujan awal itu angka 50. Hari yang ke-50 turunlah Roh Kudus. Ya, semua mereka penuh dengan Roh Kudus tanpa terkecuali. Ya, nggak ada terkecualinya. Jadi kita pun nanti begitu, ya. Kita akan semua penuh dengan Roh Kudus tanpa terkecuali. Yang dibutuhkan adalah rasa haus. Rasa haus. Ya, jadi rasa haus itu Tuhan lihat hati yang haus, begitu kita rasa haus, nanti roh itu akan dicurahkan, akan diberikan supaya hidup kita segar kembali. Amin. Jadi roh itu memberikan kesegaran. Ya, orang yang letih lesu perlu disegarkan. Orang letih lesu itu kan perlu apa? Air. Kalau dikasih minum, wah segar dia. Ya, makanya roh itu diumpamakan seperti air hujan. Ya, kalau kita dulu di kampung, hujan itu ditunggu, baik oleh petani, ya. Kalau nggak akan bisa ladang tumbuh. Ya, tanya itu Pak Ajat, ya Pak Ajat ya. Kalau nggak ada hujan bisa nanam jagung? Nggak bisa kan? Nah, walaupun sudah datang hujan ditanami, kalau tidak terus datang hujan ya mati puso nanti dia. Jadi hujan ini membuat subur. Membuat apa? Subur. Nanti begitu juga kita ini. Kita hidup pada zaman akhir telah tiba. Tinggal kita ini merindukan Roh Kudus. Merindukan. Rasa haus sekali, ada rasa haus dalam diri kita. Kalau ada rasa haus nanti Tuhan lihat kepada orang-orang seperti inilah dicurahkan Roh Kudus. Ya, roh itu menjadi kekuatan kita. Ya, kita ini akan diberikan namanya sayap burung nasar. Apa namanya? Sayap burung nasar kepada mempelai perempuan. Boleh. Wahyu pasal yang keberapa itu? Perhatikan. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, perhatikan. Wahyu pasal yang keberapa itu? Ya. Wahyu pasal 12, perhatikan. Wahyu 12, Ayat 1 mulai. ayat yang pertama, perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Ya, seorang perempuan ini perempuan ya, berpakaian matahari. Terus
dengan bulan di bawah kakinya, Nah, bulan di bawah kaki, terus dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. nih, bintang. Ya, 12 ini nanti rasul zaman akhir. Ya. 12 rasul hujan awal itu untuk menumbuhkan, ini untuk mematangkan, menyempurnakan gereja Tuhan. Terus perhatikan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, ini mempelai perempuan. Ya, ini berarti sudah terjadi pernikahan. Ya, terus perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Ya, berkepala 7, bertanduk. Berapa nih? 10. Berkepala berapa? Ulangi dulu, baca, perhatikan. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Ya, berkepala 7, bertanduk 10. Terus. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, ya. dan melemparkannya ke atas bumi. Terus. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, kita sudah mendengar pemeliharaan Tuhan. Pertama berapa lama waktu itu? Hah? Lupa. 42 bulan atau 3,5 tahun di padang gurun. Setelah itu 1000 tahun. Setelah itu di langit yang baru, bumi yang baru. Ya, itu tempat kita yang kekal. Ya, tempat kita yang kekal. Jadi ini kita hidup pada zaman akhir. Ya, jadi ada namanya Elia ya. Elia itu sebelum dia terbang naik ke surga, lalu dia berkata kepada Elisa. Elisa ini muridnya. Dia berkata, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Nah, jadi apa saja akan diberikan oleh Elia ini kepada muridnya Elisa. Kalau kepada kita kira-kira ditawarkan minta, kira-kira minta apa kita kira-kira? Biasanya duit. Pasti ke duit. Ya. Apa saja minta. Ya. Nah, tapi Elisa berkata, berikanlah padaku 2 bagian dari roh. Berapa bagian? 2 bagian. Ya, 2 bagian itu 2 kali lipat. Dia berkata, yang kau minta itu terlalu sukar bagimu. Tapi akan terjadi kelak, kalau engkau melihat aku naik itu akan terjadi padamu. Ya, jadi tiba-tiba turunlah kereta berapi. Ya, kereta apa? Berapi. Tiba-tiba terangkatlah Elia ke surga dengan kereta berapi. Jubahnya jatuh. Jubahnya siapa? Elia. Dia ambil jubah ini, dia rangkul. Lalu dia sambil berjalan dia berkata, di manakah Allahnya Elia? Di manakah Allahnya Elia? Ya, kemudian mulai dia menghadapi, pertama yang dihadapi adalah sungai. Apa yang dihadapi? Sungai.
Sungai itu tentu deras. Deras. Ya, kemudian singkat cerita, Elisa ini ambil jubah itu, dia pukulkanlah jubah ini ke sungai. Ya, dia pukulkan ke sungai. Sungai apa itu? Sungai apa? Sungai Jordan. Ya, siapa yang sudah pernah ke Sungai Jordan? Sudah pernah? Ya. Ibu Susan, Pak Lee udah pernah ya? Sungai Jordan. Dipukulkan ke Sungai Jordan. Itu ajaib itu. Sungai Jordan itu terputus. Amin. Terputus. Jadi kering dia. Nah, ini kering. Ya, udah terputus kering, dia mulai menyeberang. Nah, ini namanya mujizat. Amin. Mujizat. Kenapa? Karena turun roh. Roh Elia turun kepada Elisa. Jadi kita ini semua harus penuh Roh Kudus. Amin. Roh Elia itu juga roh yang ada pada Elisa, roh itu juga yang hinggap kepada rasul-rasul. Roh itu cuma satu, nggak ada dua roh. Bisa mengerti? Tidak ada dua roh. Roh Allah itu satu. Nah, inilah diberikan kepada kita. Zaman akhir ini semua umat Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau enggak bisa kita. Kalau dulu mah nyebrang, membelah laut, membelah sungai. Tapi kalau nanti untuk dipakai terbang. Dipakai apa? Terbang. Jadi nanti kita akan tinggal dulu dengan sayap namanya. Sayap burung nasar. Ya, sayap burung nasar, ya. Jadi kepada perempuan diberikan dua sayap. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Sudah selesai tadi? Ya. Jadi roh yang ada pada Elisa, ya, juga pada Elia, ini juga roh yang harus kita butuhkan pada zaman akhir, ya. Mari kita sedikit dulu maju. Ini mengubah. Coba 1 Timotius 1 ayat 13. Ah, ini mengubah karakter manusia. Perhatikan. 1 Timotius 1 ayat 13. Ya. Aku yang tadinya seorang penghujat. Ya, aku tadinya seorang penghujat. Ini kata Rasul Paulus. Ya, seorang penghujat, menghujat Allah, menghujat gereja Tuhan. Terus perhatikan. Dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Ya, seorang penganiaya, seorang yang ganas sekali. Ya, ganas. Terus perhatikan. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Ya, aku telah dikasih seorang yang ganas. Jadi kalau boleh dikatakan Paulus ini seorang yang paling anti terhadap kekristenan. Ya, paling anti, paling tidak suka. Ya. Tetapi Tuhan telah menangkap dia menjadi seorang rasul, ya, menjadi seorang yang sangat berguna. Terus perhatikan. Saya ulangi, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Terus Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. ya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan apa? Orang berdosa. Jadi kalau dicari orang yang benar tidak ada di dunia. Satu orang pun tidak ada. Satu orang pun tidak ada yang benar di dunia ini. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Udah pernah berbuat dosa nggak? Udah berapa kali berbuat dosa?
Hah? Sering. Ya. Nah ini kalau hukum perjanjian baru itu begini nih. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Ya, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah. Jadi kalau menurut Alkitab, di antara semua manusia yang paling berdosa adalah Rasul Paulus. Di antara semua mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu dia dikasihani supaya dalam diri Paulus sebagai orang yang paling berdosa, Allah menunjukkan seluruh kesabaran. Jadi Allah itu sabar terhadap orang berdosa. Kalau zaman Nuh sabar Allah. Berapa tahun Allah sabar? Zaman Nuh 120 tahun. Bayangkan sabarnya Tuhan 120 tahun. Tapi manusia tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Selagi saja manusia bertobat, nggak akan terjadi air bah. Ya nggak mungkin terjadi air bah. Tapi manusia tetap aja begitu. Ya, bertambah-tambah dalam dosa. Sampai calamity. Dosanya memuncak sampai ke calamity. Makanya Tuhan murka. Tidak mungkin lagi pemulihan, tidak mungkin terjadi pengampunan. Nggak ada lagi pengampunan. Ya, 120 tahun bayangkan, ya 120 tahun ya. 120 tahun Allah sabar. Apa kurang sabar Tuhan? 120 tahun Allah sabar terhadap manusia. Supaya jangan dihukum. Tetapi kenyataan manusia tidak mau bertobat. Sekarang sudah diberi lagi perpanjangan kurang lebih 2000 tahun. Sejak zaman Tuhan Yesus sampai sekarang. Diberikan waktu pertobatan. Apa manusia makin bertobat? Ya enggak. Ya, manusia semakin hidup dalam dosa kejahatan. Tapi kita tidak boleh, ya, tidak boleh hidup dalam dosa. Kita harus bertobat. Bertobat, meninggalkan dosa. Ya, karena setiap dosa itu akibatnya adalah murka Tuhan. Murka Allah, ya. Jadi supaya Tuhan jangan murka pada kita, ya kita bertobat, ya. Udah selesai tadi? Udah? Terus perhatikan. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Jadi siapa yang paling berdosa? Rasul Paulus. Perhatikan terus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Ya, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Jadi siapa yang paling berdosa? Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus. Wah, ini menganiaya, membunuh. Stefanus dibunuh sama dia, dirajam sama dia. Gak ada belas kasihan. Ya, memang jahatnya luar biasa. Tapi Tuhan tangkap orang yang berdosa. Amin. Tuhan tangkap menjadi seorang rasul. Rasul paling hebat. Nggak ada manusia lebih hebat dari Rasul Paulus. Nggak ada yang lebih hebat. Sapu tangannya saja bisa mengusir setan. Bekas pakaiannya bisa mengusir setan. Ya, luar biasa. Ya, terus. Saya ulangi, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya, Allah sabar terhadap orang berdosa.
Amin. Jadi dimanapun kita berada, kenapa Tuhan tidak menghukum kita? Upah dosa adalah maut. Kok tidak mati-mati? Itu artinya panjang sabar Tuhan. Jadi manfaatkanlah panjang sabar Tuhan untuk bertobat. Pertama percaya, bertobat, dibaptis. Ya, yang belum dibaptis harus dibaptis. Terus perhatikan. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Iya, menjadi apa? Contoh. Mau jadi contoh? Mau jadi contoh? Ibu-ibu mau menjadi contoh? Menjadi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Berdagang menjadi contoh. Pekerja menjadi contoh. Nah, ini dunia ini sedang mencari apa? Membutuhkan contoh, teladan. Ya, kalau kita sudah bisa menjadi teladan, kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Garam itu penyedap rasa. Terang itu menyenangkan. Terang itu apa? Menyenangkan. Coba saudara kalau malam-malam tidak ada terang. Bagaimana? Enak nggak kira-kira? Lampunya padam. Ya. Tapi kalau ada langsung senang. Wih, nyala lampu. Senang rasanya. Ya. Terang itu menyenangkan. Gelap itu menyebalkan. Jadi jangan menjadi Kristen yang gelap. Menyebalkan. Tapi menyenangkan. Ya, udah selesai tadi. Terus perhatikan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Iya, Allah itu esa. Esa artinya satu. Tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, kalau bisa dilihat oleh mata, ya bukan Allah namanya itu. Saudara bisa dilihat ini? Bisa dilihat? Bisa. Semua kita bisa lihat. Tapi kalau Allah nggak bisa dilihat. Allah itu roh. Allah itu apa? Roh. Jadi roh nggak bisa dilihat. Tapi ada. Seperti saudara punya roh. Udah pernah lihat rohnya nggak? Hah? Belum pernah lihat rohnya. Punya roh nggak? Punya roh. Kenapa kita hidup? Karena ada roh. Kenapa kita percaya pada Yesus? Karena ada roh Allah. Bisa mengerti? Kenapa kita bisa percaya pada Tuhan Yesus? Karena ada roh Allah. Kalau nggak ada roh Allah, kita tidak bisa percaya sama Tuhan. Ya, roh itu yang meyakinkan kita bahwa Allah ada, dan lewat roh itu kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, boleh. Roma 10, perhatikan ayat 1 mulai. Roma pasal yang ke-10. Ya. Roma 10 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Ya, ini orang Israel maksudnya. Sampai sekarang Israel itu belum percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini. Jadi orang Kristen yang ada di Timur Tengah saya itu sebenarnya banyak itu orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina. Bahkan kalau saya nggak salah istrinya Yasser Arafat itu orang Kristen. Istrinya siapa? Yasser Arafat. Ya, perhatikan terus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, terus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, terus perhatikan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, Kristus itu kegenapan hukum Taurat. Makanya Yesus berkata ketika di atas kayu salib sudah genap. Sudah genap. Ya, apa yang digenapkan? Hukum Taurat.
menggenapkan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ya, makanya waktu dia mati dia berkata, sudah genap. Sudah apa? Sudah genap. Dia genapi sampai kepada titiknya. Sampai kepada apa? Sampai apa? Titik. Kan hukum Taurat itu ada kitab. Baru kitab itu namanya ada apa? Pasal. Dari pasal nanti ada ayat. Dari ayat nanti ada kalimat. Dari kalimat nanti ada namanya kata-kata. Sampai nanti ada koma. Sampai titik. Bisa. Jadi Tuhan itu menggenapi hukum Taurat sampai kepada titik. Bisa mengerti? Tuhan menggenapi hukum Taurat sampai apa? Titik. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Kitab Maliaki, digenapi semua sampai titik, yaitu sampai titik darah yang penghabisan. Amin. Makanya dia berkata sudah selesai. Dengan itu semua dosa umat manusia dihapus. Korban Kristus adalah korban penghapus dosa. Kalau dulu orang kaya itu lembu korbannya, harus ada darah. Ya. Kalau orang sedang domba atau domba. Kambing nggak dipakai. Baru burung tekukur dan burung merpati. Nah ini dikorbankan di sini, di atas ini. Korbankan. Nah ini korban. Dibakar semua. Ya, ini lembu nih. Ada domba. Ya. Burung nih. Korbankan. Ya. Dikorbankan. Disembelih dulu. Disembelih, sudah disembelih, dia dibuang kulitnya. Dikuliti dia, baru dibakar di atas mezbah. Jadi kita bayangkan, nggak tahu berapa ratus ribu domba, berapa ratus ribu kambing domba, ya, berapa ratus ribu lembu yang sudah dikorbankan di atas mezbah. Untuk apa? Menghapus dosa umat Israel selama 1.500 tahun, mulai dari zaman Musa di Gunung Sinai sampai nanti di Gunung Golgota digenapi. Dari Gunung Sinai ke Gunung Golgota, ya, di sanalah Yesus menggenapi. Dia berkata sudah genap. Dengan genapnya korban-korban di atas kayu salib, maka kita pun tidak perlu lagi membawa korban. Jadi cukup satu. Ya. Itulah Tuhan Yesus menjadi korban untuk semua manusia berdosa. Termasuk buat saya. Ya, satu untuk semua. Ya. Nah, saudaraku, itu sebabnya dia berkata sudah genap. Terjemahlah itu sudah selesai. Dia menyelesaikan semua dosa umat manusia. Ya, kalau kita hitung dosa kita udah nggak bisa dihitung. Ya, udah nggak bisa dihitung. Ada dua dosa, dosa turunan dan dosa perbuatan kita. Dosa kita sendiri. Belum lagi dosa ucapan kita. Pandangan kita, keinginan hati kita, ya, itu semua menghasilkan dosa. Maka sebut jangan mengingini. Jangan apa? Mengingini. Tapi itu sudah kita lakukan, ya. Lihat harta orang, pengen hartanya, betul nggak? Betul nggak? Apalagi yang diinginkan manusia biasanya? Hah? Apalagi yang diinginkan manusia? Hartanya, terus apa lagi? Kalau Alkitab mengatakan jangan menginginkan istrinya, istrinya pun bisa diinginkan. Rupanya ada juga kalau mengingin istri bisa juga suaminya. Tuh, bayangkan.
Namanya manusia banyak keinginan. Tapi itulah yang dihapus oleh Tuhan. Amin. Dihapus. Dengan cara bagaimana? Ya. Dengan cara Yesus mati menghapus dosa umat manusia. Ya. Berapa pengadilan dijalani Tuhan Yesus, masih ingat? Berapa? 6. Angka 6 itu angka manusia. Dan tidak didapati suatu kesalahan. Kalau saudara diadili perkataannya, kira-kira ada salahnya enggak? Hah? Ada enggak salahnya perkataannya? Pasti ada. Tapi Tuhan Yesus tidak didapati suatu kesalahan. Pilatus memeriksa, tidak kudapati suatu kesalahan. Herodes pun memeriksa, tidak didapati suatu kesalahan. Nggak ada salah sedikit pun. Baik dalam berkata-kata selama hidup di dunia 33,5 tahun. Berapa lama Tuhan Yesus di dunia ini? 33,5. Tidak didapati suatu kesalahan. Makanya itu korban yang sempurna. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sempurna. Jadi korban Kristus benar, suci dan sempurna. Benar itu halaman, suci itu ruang suci, sempurna ruang maha kudus. Bisa mengerti? Supaya kita nanti menjadi orang yang benar, menjadi orang yang suci, menjadi orang yang sempurna. Pasti kita menjadi sempurna. Amin. Tubuh jiwa roh kita nanti sempurna. Ayat terakhir saja. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ayat berapa itu? Coba. Ya. Ya. Coba lipat. Ya. 1 Tesalonika 5 ya. Perhatikan. Ya. Ayat 23. Perhatikan. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Ya, pelan-pelan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi pelan-pelan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi nanti sempurna roh, apalagi jiwa dan tubuh kita sempurna seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Amin. Tempatnya di mana? Di Taman Eden, di Firdaus. Nanti kita juga akan ke Firdaus. Amin. Nah, tapi kita harus mau disucikan. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Kita akan sebuah lagu. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nat. Kita pakai berdiri. Yaitu kuasa roh suci saja. Amin. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Singer saja, lembut. Oh Tuhan, berikanlah Amin.
saya burung nasar, Amin. yaitu kuasa Roh Suci saja. Haleluya, haleluya. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus penting surga. Sekali lagi lembut sengar saja. Oh Tuhan, berikanlah Ya, saya burung nasar, haleluya. yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus Sama-sama lembut. surga. Haleluya. Kita angkat tangan. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Amin. Haleluya. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Bertemu Yesus pengantin. Sekali lagi. Bertemu Yesus pengantin surga. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Berikan kami sayap burung nasar. Itulah firman dan Roh Kudus membawa kami meninggalkan dunia yang jahat Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Engkau di awan-awan permai Tuhan, di mana kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam naungan firman dan Roh-Mu Tuhan. Engkau menaungi kami dengan firman dan Roh-Mu, jauh dari mata ular, jauh dari mata setan, jauh dari antikris, jauh dari nabi palsu. Engkau menjaga kami dengan sempurna sehingga kami merasa aman. Inilah kami Tuhan, datang kami beribadah padamu. Berikanlah kami sayap perlindungan dari Tuhan. Lindungilah kami Tuhan di akhir zaman Tuhan. Hanya Engkau yang bisa melindungi kami Tuhan. Harta, uang, pangkat, jabatan tidak bisa menyelamatkan dan melindungi manusia, tetapi firman dan Roh-Mu itulah yang melindungi kami. Kami terima hari ini firman dan Roh Kudus yang akan melindungi kami Tuhan, membawa kami terbang meninggalkan dunia yang fana dalam naungan sayap-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan api Pantekosta. Kupun.
Pentakosta tubuhnya, bumi akan menyala selamanya. Api Pentakosta tubuhnya, bumi akan menyala. Api Pentakosta tubuhnya, bumi akan menyala selamanya. Api Pentakosta tubuhnya, bumi akan menyala. Api Pentakosta tubuhnya, bumi akan Api Pentakosta tubuhnya, bumi akan menyala. Api Pentakosta tubuhnya, bumi akan menyala selamanya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Selasa kita ada doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah remaja muda, ibadah kedua nanti di Permata 10.30. Kita doakan yang sakit. Ya, oleh kemurahan Tuhan saya sudah sembuh berkat doa dan dukungan dari jemaat Tuhan. Kemudian kita doakan juga Ipan, kemudian Opu Romando yang perempuan, anak Ibu Sri Estuti, ya, kemudian Yaspis, ya, itu saja kira. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Kami berdoa buat mereka yang kurang sehat, yang sakit Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami Ipan. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando yang perempuan juga. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Sri Estuti juga. Anak Ibu Sri Estuti, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Yaspis juga kami berdoa, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami berdoa ampuni dosa kekurangan kelemahan mereka. Kami semua basuh oleh darah Yesus. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Minggu ini aktivitas anak-anakmu yang bersekolah, belajar, kuliah, bekerja, berusaha, buatlah mereka berhasil Tuhan. Dan mereka yang belum punya usaha pekerjaan, berikanlah usaha pekerjaan bagi mereka, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, supaya mereka punya sumber pencaharian selagi mereka di dunia ini. Kami berdoa Tuhan berikan pekerjaan dan berkati usaha anak-anakmu, studi anak-anakmu, berkati semua. Ibu Susan juga berkati anak mantu cucu usaha, berkati secara rohani dan jasmani. Pemerintahan yang ada sekarang juga berkati dari pusat sampai kepada daerah. Dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, juga bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, tingkat RW dan RT berkati. TNI Polri berkati semua. Biarlah bangsa negara kami rukun dan damai. Negara-negara yang sedang konflik, kami berdoa sadarkan para panglima, para raja, perdana menteri, supaya mereka mau mengulurkan tangan, mau berdamai seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Pulanglah dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.